Hai minasan, konnichiwa. Sudah 105. Oke, kita mulai aja kelasnya. Oke, PR-nya belum saya koreksi dulu ya. Nanti habis ini saya koreksi dulu. Kemudian Fukushu sudah sama Fukushi ya. Oke, terus kita masuk bab 13. Yang 13 belum saya mulai kan ya? Udah setengah gitu kalau nggak salah Sensei. Udah setengah ya? Oke, sampai halaman berapa yang udah kita bahas? Udah latihan berarti ya? Udah renshu gitu ya? Kotobannya kan udah kalau nggak salah deh. Halo, Dina-san? Sensei. Ya, kemarin udah sampai halaman berapa ya? Bahas bukunya, buku Mina. Sampai yang nomor 4 halaman 113 kalau nggak salah Sensei. 113, oke. Nomor 4. Nomor 4-nya udah apa belum? Udah ya? Udah. Udah, oke. Lanjut ke yang nomor 5 berarti ya. Kita refresh dulu dikit. Baru masuk bab 14. 115 ya. Belum kan ini ya? Belum Sensei. Oke. Oke, kita lanjut dulu bab 13 dulu sebentar. Kemudian ini contohnya nih. Contohnya ada Itaria Utao Nara Nara ini Kimas gitu ya. Jadi ini latihan untuk pola kalimat yang ni ikimas seperti itu ya. Pergi ngapain gitu ya. Pergi belajar menyanyi di Italia gitu ya. Seperti itu, ke Italia. Oke, kemudian coba yang nomor 1 Dinasang. Depato Depato omiyage o kai ni ikimasu. Hai, betul. Lanjut 2 di Elisa-sang. Kombini numotsu o okuri ni ikimasu. Hai. Okuri ini ikimas. Oke, lanjut 3 Dinasang. Tosokan hong o Tosokan hong o kari ni ikimasu. Hai. Oke lah. Lanjut. Kemudian ini yang coba boleh deh. Biar latihan terus. Nomor 6 ini ada contohnya adalah koeng ikimas. Kemudian sanposimas. Gitu ya. Jadi koeng sanponi ikimas. Nah, ini biasanya kata benda nih kalau seperti ini. Gitu ya. Ini udah saya udah bahas di kelas lain sih ini berarti. Koeng sanponi ikimas. Kemudian contoh yang kedua adalah Kyoto ikimas sama hanami o shimas. Hanami itu melihat bunga sakura ya. Berarti Kyoto hanami ni ikimas. Nah, ini sama. Hanaminya juga kata benda gitu ya. Walaupun dia melihat bunga sakura gitu ya, tapi
Hanami ni ikimasu. Coba kalau yang nomor 1 gimana, Adina-san? Yo, Yokohanami. Yokohama. Yokohama. Yokohama Mm-mm. iki Yokohama iki ni. Enggak, jadi yang ikimasnya di paling belakang. Oh, Ya, jadi untuk ini nih dua dua frasa ini dijadiin satu gitu loh. Jadi ikimasnya ini pindah ke belakang sini. Nah, seperti itu ya. Terus kemudian yang kata kerja di sini shokuji shimas, kata kerja kan dia nih. Kata kerjanya shimasnya dihilangin, masukin ke sini. Nah, sebelum nih kayak gitu. Yokohama Mm-mm. kaimono ni ikimasu. Hai, seperti itu. Oke. Kemudian coba nomor 2, Elisa-san. Hoteru shokuji ni ikimasu. Hai. Kemudian nomor 3, Dina-san. Kawa suri 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 ni suri ikimasu. Suri ni ikimasu. Iya, tetap suri ni ikimasu. Kawa suri ni ikimasu gitu. Suri itu kan suri osimas itu ya. Nah, dia suri osimas itu kata kerja. Kata kerja golongan 3 gitu ya. Tapi kalau surinya berdiri sendiri, itu adalah kata benda. Suri itu kan sebenarnya pancing, gitu kan. Kalau suriosimas jadi memancing, gitu kalau di Indonesianya. Pancing sama memancing kan beda kan. Kalau pancing ya mungkin bisa alatnya alat pancing gitu ya. Tapi bukan sebuah kegiatan kan. Kalau jadi buat sebuah kegiatan harus pakai memancing gitu ya. Ada aktivitas memancing gitu. Kalau suriosimas juga sama kayak gitu. Kalau surinya sendiri berdiri sendiri, bukan artinya memancing gitu ya. Bisa juga alat pancingnya atau apanya gitu ya. Seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian, nah, nomor 8 boleh nih. Contohnya adalah dare. Kemudian ada egao mimas. Kemudian yang di dalam kurung ini adalah jawabannya nanti untuk yang di sini gitu ya. Kalau dare pola kalimat untuk apa? Elisa-san? Bertanya siapa? Ya, betul. Oke. Dare to egao mini ikimasu ka gitu kan. Pergi melihat film sama siapa? Nah, seperti itu. Kemudian pergi nonton sama kakak saya gitu, kakak perempuan. Seperti itu. Lanjut, kalau nomor 1, Dinasa, kalimatnya. Nani Nanio Mm-mm. Nanio kai ni ikimasu ka. Mm. Kutsu iki ka kutsu kai ni ikimasu. Hai, kutsuo kai ni ikimasu. Oke, lanjut. Nomor 2, Elisa-san. Dare to ai ni ikimasu ka? Karina-san to ai ni ikimasu. Hai, oke. Nomor 3, Dina-san.
nanji ni kodomo o mukae ni ikimasu ka? はい。2時頃に迎えに行きます。Oke. Nijigoro mukae ni ikimasu, seperti itu. Oke. Kemudian ini bentar. Kemarin tuh PR-nya sampai Fukusho doang sih ya. Bab 12 ya. Oke. Berarti ini lanjut dulu. Contohnya, ini tinggal masukin aja ya. Ini adalah bentuk keinginan. Masih ingat keinginan yang ada bentuk tai? Kata kerja ditambahin tai, jadi misalkan tabetai ingin makan, seperti itu ya. Oke, kalau ini ada kalimat yang kalian belum paham? Kotobanya? Paham semua ya? Aman selesai. Oke. Nomor 2, jawabannya apa, Elisa? Sekarang Hiromade Netai desu. Hai, oke. Astawa Yasumi desu kara Hirumade netai desu. Oke, pengen tidur sampai siang gitu maksudnya, karena besok libur gitu. Mungkin besoknya hari Minggu kali ya, mungkin seperti itu. Oke. Lanjut 3, Dinasa. Nodoga kawakimashita kara nani ka nomimasu. Hai. Nomimasu. Nomitai. Nomitai Ya, desu. ini diubah jadi bentuk keinginan. Jadi semuanya bentuk mas, tapi masih hilangin aja udah. Nah, kayak gitu ya. Semuanya masih hilangin. Nah, gitu. Oke. Oke. Kalau bentuk apa? Negatif jadinya seperti ini tuh. Kayak gitu ya. Udah keisi soalnya, ya dulu lah. Gak apa-apa. Lanjut. Ini nanti isi sendiri deh. Ini PR aja lah. Nah, ini boleh deh. Ini partikel. Latihan lagi partikel. Nomor 1 gimana? Isi partikelnya, Elisa? Watashi wa oki uchi uchi ga hoshi desu. Pengen rumah besar. Oke, betul. Lanjut 2, Dinasa. Kyou wa ame desu kara doko mo ikitakunai desu. Dokomo, betul ya. Dokomo. Nggak pengen pergi kemana-mana, gitu kan. Karena hujan hari ini. Oke, lanjut 3 di Elisa. Ele. Udah keisi ya. Wah, udah keisi semua ya. Udahlah. Lanjut. Oke, bentar. Saya hapus dulu deh.
Oke, yang ini dibaca per satu paragraf ya. Silakan Elisa sang dulu. Sampai ikimas berarti sensei. Ya, Watashi wa tomo desu. Santo Susano uchi ni imasu. Watashi wa mai asa okusan to sanpo ni ikimasu. 8時頃、テレサちゃんと学校へ行きます。それから家へ帰ります。そして奥さんと買い物に行きます。午後、学校へテレサちゃんを迎えに行きます。それから一緒に公園へ遊びに行きます。 Hai, oke lanjut Dina. Sumatsu wa Teresa Chan no Gakko to Santo Susan no Kaisha wa Yasumi desu. Santo Susan no kazoku wa Tooi Tokoro e kuruma de asobi ni ikimasu. Watashi mo iso ni ikimasu. Totemo sukaremasu. Oke. Lanjut Elisa sang. Uchi ni neko mo imasu. Neko wa mainichi nani mo shimasen. Doko mo ikimasen. Watashi wa asa kara ban made isogashi desu. Yasumi ga zenzen arimasen. Watashi wa neko to isho ni yasumitai desu. Hai, oke. Jadi dari paragraf ini, 3 paragraf ini tinggal di marubatsu ini nanti nih. Kalau nomor 1, Watashi wa okusanto sanpoya kaimono ni ikimasu. Benar atau salah pernyataannya? Benar. Benar. Di paragraf ke berapa? Paragraf 1. Kalimat ketiga. Kalimat ketiga. Santo kaimono ni ikimasu. Hai. Sanpoya kaimono ni. Sanpo-nya di sini ya. Nah, setiap pagi sanpo sama kaimono. Oke. Yang nomor 2, Dina-san. Teresa Chan wa watashi to isho ni gakko kara kaerimasu. Sebentar sensei. Oke. Teresa Chan wa watashi to isho ni gakko kara kaerimasu. Nah, ini dokai seperti ini perlu dilatih dikit-dikit buat JLPT nih. Penting ini. Gitu. Batsu, oke. Di paragraf. Bukan sensei yang bulat malu-malu. Oh, oke.
Ya, oke. Yang mana? Yang paragraf pertama, kalimat terakhir. Paragraf pertama, kalimat terakhir. Ini. Tereza Changwa watashi to ishoni gakkou kara kaerimasu. Gakkou kara kaerimasu. Yang ini, benar. Bentar, Sensei. Mm-mm. Jadi kalimatnya artinya dulu deh. Kalau kesulitan, kira-kira apa nih? Yang di nomor 2 ini artinya. Teresa Chang Hmm. pulang dari sekolah bersama saya. Jadi si Teresa itu sama saya bareng-bareng nih pulangnya dari sekolah. Benar nggak? Atau gimana? Ya benar sih sebenarnya. Kalimatnya dari sini. Gitu ya, sampai sini. Tapi dua kalimat ini nih menunjukkan bahwa si saya dan Teresa itu dari sekolah terus pulang gitu loh. Atau gimana? Dari sekolah nggak? Atau justru ketemu di jalan gitu? Gimana? Mukai itu Heeh. menjemput ya, Sensei. Ya, muka itu bisa menjemput, ya pokoknya bisa seperti itu ya, ketemu gitu ya. Muka ini kimas gitu kan. Ini dijemput sih lebih tepatnya mungkin ya. Gogo, gogo dari sore gitu kan. Gakoe Teresa Chang'o muka ini kimas gitu. Sore kara ishoni koeng asobi ni ikimas. Berarti ada kalimat pulang nggak? Ada kalimat kairimas nggak kira-kira? Enggak, Nggak ada. batu. Oke, seperti itu. Itu cara simpel sih sebenarnya sih. Tapi nanti mungkin kalau udah yang 3 nggak bisa sih pakai cara ini ya gitu. Misalkan itu kan teknik mencari kayak rimas nggak ada di dua kalimat ini nih maksudnya kan. Walaupun kamu udah tahu nih kayaknya pasti di kalimat yang dua ini nih gitu kan. Tapi nanti di yang 3 nggak berhasil sih cara itu kayak gitu. Jadi mesti dicermati lagi kalimatnya gitu kan. Gakoe Teresa Chang'o muka ini ikimas. Ya kan berarti mereka tuh ini janjian nih dari sekolah. Abis dari sekolah, habis itu mereka bareng-bareng main ke taman. Asobi itu kan bermain ya. Pergi main ke taman kayak gitu. Jadi bukan pulang, tapi mereka malah baru ketemu di sekolah. Dari sekolah main ke taman. Nah, itu. Seperti itu ya. Cara memahami bacaannya maksudnya. Kayak gitu. Jadi benar batsu ini ya. Kayak gitu batsu. Salah. Oke, nomor 3 di susah. Santo Susang no Kazoku wa Shumatsu Chikaku no Koen e Asobi ni ikimasu. Nah, benar salah? Batsu. Batsu. Karena Di paragraf kedua, soalnya naik ke rumah pakai mobil jadi jauh. So dikit. Paragraf kedua yang Ratusan no Kazoku wa Toi Tokorpre Kurumade Asobini. hai. Oke. Karena jauh ya, gitu ya. Karena jauh, makanya pakainya mobil,
nggak ini, nggak deket gitu maksudnya yang ini nih. Oke, lanjut. 4 dinasam. Neko wa watashi yori hima desu. Nah, Maru. Maru, kenapa? Di yang sebelah mana? Yang paragraf terakhir, Hmm, kalimat ke 2 dan 3. 2. Neko wa 2 sampai 4. Neko wa mainichi nanimo shimasen. Dokomo ikimasen. Ini watashi wa asakara imamade isogashi desu gitu. Benar. Maru batsu jadinya. Maru sensei. Oke, seperti itu ya. Jadi yang dibandingin tuh perbandingannya adalah neko gitu ya. Jadi neko lebih luang dibanding saya. Seperti itu. Gitu. Yang lebih tuh yang selalu yang pertama kayak gitu. Konsepnya Yori nih. Pola kalimat Yori perbandingan membandingkan sesuatu atau apa gitu ya. Dari dua karakteristik, dua makhluk hidup, kayak kalau di sini makhluk hidup gitu, neko sama saya. Atau misal dari apa? Kata benda kayak gitu ya. Dan biasanya belakangnya sih kata sifat sih umumnya. Kayak hima kan waktu luang kayak gitu. Oke, lanjut nomor 5 berarti apa? Elisa. Batsu. Di sebelah mana batsunya? Paragraf berapa? Soalnya yang neko dokomo ikimasen, kalau yang ini kan isogashi yasumiga sensen arimasen. Hmm. Ini Ya, dari pertanyaannya tuh persamaan kan sensei? Kehidupan Inu sama nekonya hmm, dikasih dari Yasumiga banyak, hmm, Yasuminya banyak dua-duanya. hmm. Jadi Maru batsu. Batsu. Oke, batsu. Oke, karena dua-duanya sama-sama banyak kayak gitu ya maksudnya. Nggak ada yang salah satu seperti itu kan. Inu no sekatsu wa neko no sekatsu yori yasumiga oides. Oke, lanjut. Berarti masuk bab 14 ya. Nah, bab 14 berarti udah belajar tentang perubahan bentuk kata kerja. Bab 14. Oke, boleh Kotobaya dulu nih dibaca. Elisa Sang 1 sampai 10. Sekalian sama artinya juga ya. Kemas menyalakan, memasang, menghidupkan. Kesimas mematikan, memadamkan. Akemas membuka. Simemas menutup. Isogimas buru-buru. Machimas menunggu. Wachimas membawa. Torimas mengambil. Tetsudaimas membantu.
Yobimas memanggil. Hai. Lanjut, Dinasa. Anasimas berbicara, Sukaimas memakai, Tomemas menghentikan atau memarkir, Misemas memperlihatkan, Osiemas memberitahukan, Suarimas duduk, Tachimas berdiri, Hailimas masuk, Demas keluar, Furimas turun. Oke. Lanjut. Hopisimas memfotokopi, Denki listrik, Eakom AC, Pasupoto paspor, Namae nama, Jusho alamat, Chizu peta, Shio garam, Sato gula, Mondai masalah atau soal. Oke, lanjut. 31. Kotae jawaban, Yomi kata, cara membaca, kata, nani kata, cara, Masugu lurus, Yukori pelan-pelan atau istirahat dengan baik, Sugu segera langsung, mata lagi, Atode nanti, mau Sukoshi sedikit lagi, mau lagi. Oke. Asa mari mari are saat heran atau kaget, sin ko Korede onegaishimasu. korede onegaishimasu, minta dengan ini, otsuri kembalian, Kipu. Kipu riba, Kipu uriba. Oke. Kipu riba loket, Cidohang baiki mesin otomatis, Seisanki alat penghitung otomatis, Kaisatsuguchi pintu pemeriksa karcis, Deguchi pintu keluar, Iriguchi pintu masuk. Hai. Lanjut. Elisa Dina. Higashiguchi pintu timur, Nishiguchi pintu barat, Minamiguchi pintu selatan, Kitaguchi pintu utara, Chuoguchi pintu tengah, Furatohomu peron, Baiten kios atau kedai, koin loker, Takushi Noriba tempat naik taksi, Basuta Minaru terminal bis. Lanjut. Basutei halte bis, Kaisoku kereta cepat lewat pinggir kota, Junkyu kereta semi cepat, Jikoku-hyo jadwal keberangkatan bis, kereta dan lain-lain, Nani Hatsu berangkat dari, Nani Chuku berangkat ke, Tokyo Iki tujuan Tokyo,
Daikiken kartu langganan berjangka, Kaishuken karcis kupon, Kaitamichi sekali jalan, Ofu pulang pergi. Hai, Ofuku pulang pergi. Oke, jadi ini kosakata untuk biasanya sih di stasiun kereta ya gitu ya, seperti itu. Oke. Bab 14 semuanya rata-rata mengenai ya berhubungan dengan transportasi umum ya, lebih tepatnya begitu. Oke, kita lanjut ke pola kalimatnya. Oke, jadi kita mulai masuk ke pengelompokan kata kerja di sini sekarang, gitu ya. Jadi ada 3 kelompok kata kerja, ya kan? Nah, yang pertama itu kelompok 1. Kelompok 1 itu biasanya kalau kita kan selama ini belajarnya dari bentuk mas ya. Berarti kita pakainya bentuk mas dulu ya, gitu ya. Udah familiar dibanding bentuk kamus gitu ya. Walaupun ada juga bentuk kamus seperti itu ya. Nah, kalau misalkan nih, kalau bunyinya akhiran bunyinya i itu diubah ke u kayak gitu. Karena ini nanti dari bentuk mas ke bentuk kamus dulu sih ini diubahnya gitu ya. Nomi mas ke bentuk nomu kayak gitu. Seperti itu ya. Terus kalau kaki mas jadi kaku. Jadi bentuk u lagi tuh, ya kan akhirannya u lagi bunyinya gitu ya. Hanashimas jadi hanasu. Kalau ikimas jadi iku gitu ya. Semuanya bunyinya i nih. Berubah aja jadi u gimana jadi seperti itu ya. Asobi jadi asobu seperti itu. Torimas mengambil ya kan. Jadi toru. Oyogimas yang gi jadi gu gitu ya. Atau kaimas i jadi u. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau lebih lengkapnya sih bisa kalian buka sendiri di kamus gitu ya. Nggak cuman ini sebenarnya kata kerja kelompok 1. Masih banyak. Apa sih tadi contohnya misalnya nomu gitu ya. Nomu minum. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau di kamus sih lebih di kelompokin lagi nih kata kerja godan. Godan itu kata kerja kelompok 1 ya. Tapi ini dalam bahasa Jepangnya godan gitu, godan verb. Nah, ini udah diklasifikasiin ke yang mu semua belakangnya gitu kayak buat memudahkan kalian nih yang belajar gitu ya, seperti itu. Jadi ada sangat banyak sekali kata kerjanya kelompok 1. Nah, ini cuman yang mu doang nih. Seperti itu, kayak gitu. Tapi ya kita nanti akan membatasi ya kira-kira yang N5 N4 tuh yang mana aja gitu. Tapi aslinya di kata kerja kelompok 1 yang mu doang ini udah sebanyak ini nih gitu kan. Di scroll nggak habis-habis nih saya kayak gitu. Seperti itu ya. Jadi pelan-pelan aja lah. Yang penting sekarang patternnya dulu, polanya dulu gitu yang dipelajarin gitu. Kotoba nanti nyusul lah kayak gitu. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke kelompok 2 ya. Kelompok 2 ini biasanya eh, kata kerja bentuk kamusnya gitu ya. Biasanya kalau nggak eru, iru sebenarnya akhirannya dalam bentuk kamus ya gitu ya. Misalkan mimas. Mimas itu bentuk kamusnya adalah miru gitu ya. Kalau okimas bangun, okiru. Kemudian kalau yang imas biasanya kan kita untuk makhluk hidup kan imas ya. Nah, itu ada bentuk kamusnya juga dia tuh, yaitu iru. Seperti itu. Kemudian ada lagi ini apa meminjam, terus mandi, ya kan abimas gitu kan. Nah, ini rata-rata ru, nah, pokoknya seperti itu. Oke.
sama kelompok 3. Kelompok 3 itu antara Kimas yang Kuru yang datang sama Simas melakukan gitu ya. Simas melakukan ini, nah yang Simas ini banyak gitu. Kalau yang Kimas atau Kuru itu kayak cuma satu itu doang yang datang itu ya. Tapi kalau yang Simas ini yang jadi persoalan karena dia biasanya ditempelin kata benda bisa jadi macam-macam tuh, jadi banyak gitu ya. Seperti itu. Contohnya kan kayak benkyo. Benkyo itu sebenarnya adalah kata benda. Kata benda, benkyo simas, simasnya ditempelin sama benkyo jadi kata kerja seperti itu. Belajar gitu kan. Kayak undo. Undo itu sebenarnya cuma olahraga. Tapi kalau dijadiin tempelin sama simas, undo simas jadinya berolahraga. Jadinya sebuah aktivitas. Nggak cuma tadinya awalnya kata benda doang gitu ya, undo. Kemudian kalau jadi undo simas, jadi kata kerja seperti itu dia, undo simasnya. Dan masih banyak lagi, contohnya yang simas-simas nih. Yang simas-simas nih hampir pokoknya kata benda yang kira-kira mengandung aktivitas gitu ya. Contohnya apa lagi? Contohnya jalan-jalan, wisata gitu kan. Yang paling gampang aja adalah Ryoko. Ya kan Ryoko. Ryoko jalan-jalan kan, wisata sebenarnya kan. Bahasa Indonesia mungkin wisata kan. Tapi kalau jadiin sama simas ya kan, Ryoko simas dia seperti itu. Gitu. Nah, ini di kamus AKB juga banyak nih. Jadi semua kata benda, kira-kira kata benda apa nih yang bisa dijadiin kata kerja ya kan? Nah, ini masukin sini nih. Kalian klik di sini, tek. Nah, muncul dia semua nih. Inilah semua kata-kata benda yang kalau ditempelin biasakan sama simas ya suruh gitu kan, semuanya ini berubah jadi kata kerja semua kayak gitu. Contohnya Shigoto Shimas. Shigoto Shimas sebenarnya kan ada satu lagi padanannya kan. Shigoto itu kan pekerjaan sebenarnya Shigoto itu. Pekerjaan. Tapi untuk kita bilang bekerja itu jadi ada dua ya kan. Shigoto Shimas sama Hatarakimas. Jangan lupa Hatarakimas itu kerja juga. Tapi dia benar-benar bentuk kata kerja gitu. Seperti itu. Kata kerja kelompok golongan 1 dia Hatarakimas. Kayak gitu. Kemudian apalagi nih? Ryoko tadi udah. Terus contohnya hidup. Nah, hidup nih seikatsu, ya kan? Kalau kehidupan seikatsu oshimas gitu ya. Seperti itu, menjalani kehidupan seikatsu oshimas. Seperti itu bisa dia ditambahin simasnya yang di belakang gitu kan. Atau ujian. Jadinya sedang melakukan ujian. Shikeng oshimas. Nah, ini bisa juga shikeng ujian gitu kan. Seperti itu. Atau bertanding shiayo oshimas. Seperti itu bisa. Jadi banyak sekali kira-kira kata benda yang bisa ditempelin simasnya itu gitu loh. Yang penting adalah dia mengandung sebuah kira-kira kayaknya ini kalau kita jadiin simas dia sebuah aktivitas gitu. Karena nanti nggak semua kata benda juga dijadiin bisa ditempelin simas gitu ya, gitu. Seperti itu. Yang kira-kira mengandung apa ya? Mengandung sebuah aktivitas lah kayak junbi. Junbi kan preparation ya, apa persiapan gitu, sebuah persiapan. Junbi osimas ya kita yang siap-siap gitu, seperti itu. Kemudian apalagi nih, macam-macam lah kayak gitu ya, banyak banyak banget gitu. Tapi nggak perlu pusingin itu dulu gitu kan, minimal kita belajar polanya dulu, patternnya dulu gitu kan sekarang kayak gitu. Nanti sisanya bisa menyusul kotobanya seperti itu. Oke. Oke, dari kelompok 1, 2, 3 ada pertanyaan dulu nggak? Sebelum kita masuk, mau kita ubah ke bentuk T soalnya. Kayak gitu. Ada pertanyaan? Belum ada? Atau pusing? Pertanyaan nggak ada, tapi masih bingung saja. Iya. Sama juga pusing. Pusing, memang pusing. Nggak apa-apa. Nah, yang penting sih nggak apa-apa sih pusing. Karena kan ini baru pertama kali belajar gitu ya. Atau kalau Elisa mungkin udah pernah, tapi ngulang lagi sekarang nih. Masih bingung juga. Ya nggak masalah juga sih. Kayak gitu. Yang penting ya nanti dibuka lagi coba catatannya gitu ya.
Karena memang saya juga dulu pusing belajarnya. 6 bulan saya belum bisa dulu nih, jujur aja. Udah lulus JFT basic, ya kan? Tapi saya belum belum bisa ini. Ya saya itu dulu kayak gitu. Mesti mungkin bisa 5 kali kali ya, gitu. Maksudnya bukan ngulang buku Mina 5 kali, maksudnya udah pakai buku Irodori, udah sampai belajar somatome. Terus akhirnya mau nggak mau kan, kalau mau belajar yang 3 kan harus menguasai dulu kan N5 N4-nya gitu kan. Akhirnya ya seiring berjalannya waktu, seiring banyaknya membaca dokai gitu kan, paragraf panjang gitu kan, mau nggak mau kan harus saya terjemahin kan, terus memahami bacaan ini kenapa begini ya jawabannya gitu kan. Tapi akhirnya lama-lama jadi bisa kayak gitu. Terus akhirnya jadi make sense gitu, jadi masuk logika, masuk akal. Oh ternyata benar ya juga ya, dulu begini ya. Seperti kayak gitu sih. Jadi untuk sekarang kalau kalian masih bingung, itu jangan khawatir juga gitu kan. Yang penting kalian jangan nyerah aja gitu di tengah jalan kalau belajar bahasa Jepang gitu kan. Karena sayang gitu. Waktu yang sudah kalian luangkan gitu untuk belajar bahasa Jepang itu sayang gitu. Jadi jangan sampai menyerah karena gagal kata kerja kayak gitu-gitu. Tar aja dulu gitu kan, seperti itu. Jalanin aja dulu terus kayak gitu. Karena ini makin lama karena makin banyak kosakatanya, makin banyak kalian ketemu pola kalimat nanti bunpo-bunpo berikutnya gitu kan. Sampai N4 sampai N3 nanti mungkin banyak N3 gitu. Makin banyak lagi N3 kayak gitu. Itu mulai jadi kepake nanti. Jadi mulai oh ternyata benar ya dulu ya yang diajarin kayak gini. Ternyata ini kepakainya di pola kalimat yang seperti ini. Bentuk kamus tuh yang di sini. Kalau bentuk T tuh di sini gitu. Seperti itu. Karena kalau saya ngasih kalian contoh begini, terus kalian nyalin gitu kan, nanti kalian tetap masih nggak masuk gitu. Kalian mesti pakai contoh-contoh dari dalam kalimat, nanti baru make sense seperti itu, baru masuk akal seperti itu. Oke, jadi kita lanjut dulu nih seperti itu. Yang penting adalah uh, seiring berjalannya waktu lah gitu. Nanti kalian bisa mengidentifikasi gitu. Yang penting ini polanya tuh seperti ini gitu ya. Kalian ingat-ingat dulu ya kan, karena kotobannya banyak jadi ya udahlah, lanjut dulu. Oke, kemudian sekarang nih bentuk T. Nah bentuk T, oh iya jangan lupa, kalian misalkan kalian bingung nih nanti kira-kira bentuk kamusnya apa ya, atau bentuk T-nya apa ya, kalian buka kamus AKB lagi yang saya kasih rekomendasi ini gitu. Contohnya apa kayak tadi, misalkan kalian cuma tahu bentuk masnya aja itu nggak masalah, misalkan minum nomimas gitu ya. Kemudian tadi ada tabemas gitu ya, seperti itu. Kalau nomimas sama tabemas kan beda nih, beda kata kerja, beda kelompoknya gitu kan. Kalau nomimas, oh nomu ternyata. Nah ini adalah bentuk kamusnya nih dia, yang ada di sini di kamus AKB. Ini adalah bentuk kamus nih, nomu gitu ya. Tabemas, taberu. Nah ini bentuk kamus gitu ya. Di kamus ini ya ini bentuk kamus gitu, bentuk dasarnya. Nah, terus kalian turun ke bawah, kalian scroll gitu ya, pakai HP, ini biasanya di HP. Kemudian masuk ke conjugation yang di sini, conjugation. Kalian klik view all. Nah, ini muncul semua gitu. Nah, ini sampai N1 kalian bisa belajar nih nanti. Pakai AKB terus nih kayak gitu. Nah, ini sekarang saya ajarin dulu cara pakai kamusnya gitu loh, seperti itu. Untuk kalau kalian udah nggak sama saya lagi nanti diajarnya gitu kan, udah N3 gitu lanjut. Ya, seperti ini gitu. Jadi kalian kalau bingung-bingung, buka kamus lagi, buka kamus lagi, buka kamus lagi gitu. Kalau lupa kamu buka aja lagi lah, seperti itu. Jangan ragu-ragu. Namanya juga belajar, namanya orang ya kan. Kayak gitu. Contohnya kayak tak form nanti, bentuk tak. Oh, ini tak beta ternyata. Nanti kalau bentuk-bentuk if itu kan maksudnya pengandaiannya, jika gitu kan. Nah, tabetara, nah ini nanti kepake nih. Ini ada nanti kita belajarin juga. Mungkin kayaknya N4 ya kayaknya. Buku Mina 2 kayaknya. Kayak gitu. Seperti itu. Oke. Nah, ini nanti kita belajarnya T form dulu sih, bentuk T dulu. Tabete nih. Nanti akan kebanyakan tabete ini nanti. Kayak gitu. Kalau nomimas bentuk T-nya. Jadi nanti non D. Nah, ini di sini ada non D.
buka lagi, scroll lagi. Nanti ada bentuk nai juga kita belajar, bentuk negatif, nomanai gitu ya. Nah, ini akan kepake gitu ya. Jadi jangan takut untuk membuka kamus gitu. Selama belajar mah boleh. Kalau ujian ya nggak boleh buka kamus gitu kan. Gitu. Oke, kita lanjut ke bentuk T nih sekarang. Nah, inilah kenapa kalian perlu untuk belajar akhiran kamus gitu. Walaupun sebenarnya sih kalau di sini di buku ya kan, kalau bunyi terakhir bentuk mas yang cirinya itu diganti dengan bentuk T ya kan. Kita mau coba ini deh. Kalau ini kan dia bilang akhiran kamus ya. Tapi kalau di buku Mina kita baca ya kan. Karena kan kalian pegangnya buku Mina gitu ya. Mana nih bab 13? Bab 14. 102 110 kali ya. Oke, ini nih 14. Nah, di sini nih. Nah, ini. Kalau tadi mungkin di sini diajarinnya bentuk mas kali ya. Jadi kalian bingung. Yang di slide ini bentuknya mas. Gitu kan. Kalau yang di buku bentuk mas juga nggak? Oh, bentuk mas juga kan, sama kan. Kayak gitu. Nah, ini bentuk mas juga nih. Kemudian yang bentuk T nih, sekarang kita masuk T. Jadi biasanya tuh antara bentuknya T atau bentuknya D. Kalau yang bentuknya D ini biasanya jadi non D, ason D, kemudian apalagi tuh? Ada macam-macam lagi nanti seperti itu. Nah, ini nih, yang bentuk masnya adalah mi, bi, ni, ya kan? Yasumi, asobi, kemudian apalagi nih? Ini biasanya apa ya? Oh ya, sini mas cuma satu. Nah, ini yang mati, meninggal gitu ya. Tapi ini sini mas ini bentuk bentuk kasar ya minasang ya. Sinunya ini kalau mau bilang meninggal dunia gitu untuk tapi dalam bentuk sopan itu biasanya nakunarimas gitu. Kalau sinu itu bentuk kasar, untuk kurang sopan lah maksudnya. Atau untuk hewan gitu ya. Untuk hewan boleh. Tapi kalau untuk manusia biasanya pakai ini. Naku yang ini, naku naru gitu ya. Meninggal untuk yang lebih sopan dibanding sinu gitu ya. Seperti itu. Makanya tadi saya bingung, yang bentuk ini apa ya? Oh iya, yang sinu ini cuma satu-satunya dia. Nggak ada lagi yang bentuk ni itu tadi nih. Yang tadi di sini nih, mi bini yang jadi ende nih. Nah, ini yang di buku Mina kalian bahasa Indonesia. Ni-nya ini cuma satu-satunya adalah si sini mas ini, nggak ada lagi yang lain. Makanya kalian mungkin nanti akan banyaknya Yasumi, ya kan, Nomimas, Asobini, nah, apalagi macam-macam lah ya, kayak gitu. Mi sama Bi yang banyak, yang Ni cuma satu-satunya, kayak gitu. Seperti itu. Jadi kita pakai buku dulu nih, karena kalau ini mungkin ini ya, agak susah dimengerti kali ya, dipahamin kali ya, karena ini bentuk kamus itu bentuk T. Kita pakai bentuk mas saya dulu gitu, yang mana yang udah sering kita pakai gitu kan, ratio-nya setiap kali kita kelas gitu kan. Kemudian kalau bunyi terakhir ya bentuk masnya itu adalah ki sama gi. Contohnya apa tuh? Isogimas. Isogimas kan isogi buru-buru. Nah, itu jadi isoide. Seperti itu. Bisa ite atau ide, tergantung deh. Kalau menulis kaki mas jadi kaite. Gitu, seperti itu. Tapi cuma satu yang berubahnya beda nih. Cuman ikimas. Nah, ini pengecualian. Jadi kalian mesti hafalin aja lah. Karena cuma satu-satunya nih yang beda. Ya kan? Si ikimas yang apa pergi. Ya kan? Kalau pergi itu bentuk T-nya adalah ite. Gitu. Seperti itu. Jadi bentuk T itu kalau kalian bingung nih sekarang nanti saya kasih tahu lah sedikit gitu ya. Bentuk T itu nanti akan dipakai untuk apa? Sebuah aktivitas biasanya kegiatan yang sedang berlangsung
Kemudian untuk bisa pola kalimat untuk minta tolong, nani-nani te kudasai gitu kan. Tolong tulis, kai te kudasai gitu kan, seperti itu. Jadi kenapa mesti belajar perubahan bentuk ya itu memang seperti itu. Ada fungsinya nanti. Tapi fungsinya nggak bisa saya jelasin satu persatu karena nanti sampai N3 nanti ada lagi gitu. Jadi nggak habis-habis nih nanti kayak gitu belajarnya. Jadi kalian sekarang belajar polanya dulu, patternnya dulu. Oh ternyata bentuk T itu cara merubahnya seperti ini gitu. Nanti untuk fungsinya seiring berjalannya waktu nanti makin banyak kayak gitu. Seperti itu. Kalau kalian mau lihat, saya ada juga sih catatannya sebenarnya. Gitu. Jadi waktu itu mana ya? Bentar. Nah, kayak gini nih. Ini saya kirim foto di grup WA ya. Jadi ini tuh kalau bentuk T itu buat apa aja sih? Dulu saya rangkumin gitu. Gitu. Bentar, saya foto dulu bentar dikit. Di buku Mina ada juga sih sebenarnya. Tapi kan kalau buku Mina kan per satu bab gitu ya. Nah, nanti kalian coba bikin kayak gini nih. Tapi mungkin kalau udah 2 bab Mina selesai gitu ya. Kayak gitu. Bentar. Oke. Semoga jelas gambarnya. Harusnya jelas sih. Grupnya mana ya? Aomori. Oke. Fungsi fungsi kata kerja bentuk T. Oke, saya kasih caption. Tapi ini sampai buku Mina 2 habis gitu. Jadi masih jauh nih perjalanan kalian kalau untuk mencapai ngerangkum begini. Lanjut satu lagi ya, ini ntar aja deh. Kasihan. Saya cekokin. Belum kelar buku Minanya. Oke, itu dulu deh gitu kan. Seperti itu. Bisa dicek tuh di grup tuh ya. Kayak gitu. Ntar saya buka dah. Mana nih? Nah, ini seperti ini. Nah, ini dia. Jadi untuk sekarang memang nanti baru bentuk sopan dulu yang minta tolong ya kan. Te kudasai, terus apalagi nih? Yang boleh tidak boleh, terus apakah ada apalagi te kudasai ada ge te itadakimasen kak nanti yang lebih sopan dibanding te kudasai gitu kan. Nanti ada bentuk ta, tapi nanti sekarang bentuk te dulu kita belajar ini. Gitu. Ini saya rangkumin aja biar ini ya. Kayak gitu. Oke, lanjut dulu. Kita belajar dulu bab 14 nih. Nggak kalah-kalah ada bab 14 ternyata. Oke, masuk bentuk te kudasai nih. Mana lagi? Nah, ini tadi nomor 1 nih apa kata kerja 1 gitu kan. Aimas jadi ate. Nah, ini seperti ini dah ya. Nanti saya kirimin slide PPT-nya soalnya gitu kan. Kalian baca-baca sendiri nih. Yobimas jadi yonde gitu ya. Yang ND gitu nanti saya bantu lah kalau Renshu nanti. Kemudian kelompok 2. Kelompok 2 masnya ganti T aja udah. Kayak gitu. Misalkan tabemas jadi tabete. Nomimas jadi mimas sorry. Nomimas mulu. Mimas jadi mite gitu kan. Melihat gitu kan. Tomemas jadi tomete. Nah, kelompok 3 sama juga. Karena cuma 2 kebetulan si mas jadi si te. Benkyo si te kudasai. Tolong belajar gitu kan. Atau kimas kita kudasai, tolong datang seperti itu. Nah, ini mulai masuk te kudasai nih, ya kan? Minta tolong atau silakan gitu. Tapi ini ada bentuk yang bentuk sopan nggak sopan sih. Karena yang sopannya ada itadakimasen kak, yang tadi yang saya bilangin. Jadi kalau te kudasai ini ya tolong yang masih di tengah-tengah lah ya. Dibilang sopan banget enggak, dibilang nggak sopan juga enggak juga. Nanti ada lagi soalnya bentuk yang nggak sopannya nanti kayak gitu.
Kita tolong tapi nyuruh gitu, nanti ada gitu kan, seperti itu. Tapi ini te kudasai di tengah-tengahnya lah, seperti itu. Ya, dia diartikannya tolong atau silakan gitu ya. Tolong makan atau tolong tunggu. Mote kudasai. Ya, kalau kita sering biasanya coto mate kudasai gitu ya. Coto mate. Nah, itu matenya tolong tunggu sebentar gitu kan. Itu adalah bentuk te gitu dari menunggu. Seperti itu. Coto mate kudasai yang paling sering tuh, ya kan? Mate dari matsu dia. Nah, ini matsu ya kan? Kalau machimas bentuk menunggu gitu ya, bentuk masnya machimas. Tapi bentuk kamusnya matsu gitu kan. Yang coto mate kudasai bentuk te. Nah, seperti itu. Ini yang paling mudah nih. Gitu kan, karena paling sering kalian dengar biasanya. Oke, contoh kalimatnya, tolong buka pintu. Kono doao akete kudasai. Akete dari akeru gitu kan. Dari akimas membuka gitu kan. Kemudian silakan duduk di sini. Kokoni suate kudasai. Suarimas menduduki gitu kan. Suaru kata kerja kamusnya gitu. Jadi suate kudasai gitu. Tolong tulis pakai pulpen. Ya kan? Kaite kudasai. Menulis kaku kakimas. Jadi kaite kudasai. Nah, seperti itu. Kemudian lagi ada bentuk teimas. Nah, ini yang sedang melakukan sesuatu atau kegiatan yang berlangsung saat ini, kebiasaan atau rutinitas nih. Ya kan, contohnya rutinitas tuh bangun pagi jam 5 pagi misalkan. Ya kan? Atau mungkin apa? Asagohang makan jam 7 pagi gitu bisa kan, seperti itu. Nah, itu kegiatan yang setiap hari diulang-ulang kan, Senin sampai Jumat lah minimal banget lah kayak gitu. Kalau satu minggunya mau leha-leha sampai siang tidurnya nggak masalah, terserah. Tapi yang penting kalau ada rutinitasnya, misalkan Senin sampai Jumat gitu ya. Nah, itu bisa pakai teimas seperti itu. Yang penting rutinitas. Jadi kalian melakukannya hampir ada frekuensi yang tertentu gitu, atau mungkin seminggu sekali. Ya itu seminggu sekali pun adalah sebuah rutinitas gitu kan, seperti itu. Atau sebulan sekali gitu kan, boleh juga. Yang penting itu bisa kebiasaan, bisa rutinitas, atau nanti akan digunakan untuk melakukan sesuatu. Misalkan kalian sekarang itu lagi belajar sama saya gitu kan, belajar bahasa Jepang. Nihongo benkyou shite imas. Nah, te imas. Nah, seperti itu. Sedang melakukan belajar bahasa Jepang, seperti itu. Seperti itu ya, benkyou shite. Jadi harusnya biasanya benkyou shimas. Nah, ini benkyou shite imas. Seperti itu. Oke, lanjut. Apalagi nih? Nah, ini biasanya kalimat mengajak nih, masyoka. Masyoka, masenka. Nah, ini mirip-mirip. Masyoka, masenka. Gitu ya. Maukah saya atau perlukah saya nawarin sesuatu? Kayak gitu kalau ini. Contohnya, sono ni motsu wo mochimashoka. Mochimas itu adalah membawa ya. Gitu ya, mochimas. Nimotsu barang ini mau saya bawain nggak? Kayaknya berat tuh, maksudnya seperti itu ya. Hai onegai shimasu atau ye keko desu. Nah, ini maksudnya ini responnya aja lah ya. Yang penting kan di kalimat tanyanya nih, masyokanya. Masyoka itu gimana kalau saya nani-nani gitu ya. Seperti itu. Nawarin sesuatu lah, nawarin bantuan atau nawarin apa gitu ya. Kemudian kalau saya datang besok gimana? Kimasyoka. Nah, itu bisa. Jadi bentuk mas, kata kerja. Tinggal kalian buang aja masnya gitu kan. Terus masukin masyokanya. Nah, seperti itu. Kemudian nanti ada kata benda ditambahin partikel gak, kemudian dilanjutkan dengan kata kerja. Nah, itu biasanya mengungkapkan sesuatu yang terjadi secara alami. Contohnya alami maksudnya natural gitu ya, maksudnya ya. Kayak gitu ya, maksudnya sebuah fakta yang umum gitu. Semua orang mungkin tahu gitu kan. Kalau contohnya nih, hujan pasti turun gitu. Nah, mungkin hujan naik gitu kan. Atau mungkin sedang turun hujan. Oh, berarti ada aktivitas nih, sekarang hujan gitu ya. Di luar. Semua orang bisa lihat kalau sekarang tuh hujan atau sedang terjadi saat ini.
Nah, itu pakainya juga bentuk T. Teimas gitu kayak tadi ya. Amega futeimas. Seperti itu. Jadi pakainya ga partikelnya. Umumnya seperti itu. Inega nakimas, anjing menggonggong gitu. Kemudian ada pola kalimat lagi itu sumimasen ga. Sumimasen ga itu biasanya meminta tolong gitu ya, meminta tolong dengan sopan, atau mungkin kadang bisa menolak dengan halus gitu ya, atau mungkin bisa juga membuka suatu pembicaraan yang mungkin kira-kira kalian bingung nih, ya kan, kira-kira orang ini marah nggak ya gitu kan, jadi awalnya pakai sumimasen nggak gitu. Kalau di Indonesia kita bilangnya maaf gitu ya, atau permisi gitu ya, seperti itu sih, kayak gitu. Sumimasen ga enkitsu kasite kudasai, tolong pinjamin pensil. Nah, itu bisa yang mana? Bisa juga sih. Kayak gitu contoh-contohnya. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan dulu, minasan? Bab 14 ya. Oke. Latihannya banyak nih, bab 14 ya. Tujuh 72 sampai 79 nih. Oke. Biar nggak lupa. 72 sampai 79. Ada pertanyaan dulu, minasan? Belum selesai. Oke. Belum karena bingung ya, mau ditanyain apa ya gitu ya. Biasanya sih gitu. Benar. Sama saya juga dulu belajar begitu tuh. Nggak apa-apa sih, wajar aja ya. Namanya juga kita orang Indonesia ya. Oh, disuruh belajar bahasa Jepang pertama kali. Bingung mau nanya apa. Ini 72 sampai 79 itu adalah bab 14. Save. Kelas. Nah, gitu ya. Oke. Oke, kita masuk. Contohnya deh, udah. Renshu kita, renshu yang banyak renshunya. Ya udah dah, ini mah udah tahu deh, Chotomate Kudasai, skip aja lah ya. Nimotsuo mochi mashoka. Nah ini yang tadi mashoka nih, untuk kalimat nawarin bantuan, ya kan. Kemudian sama mirasang wa ima denwa o kakete imas, kakete. Nah ini memang agak unik nih. Denwa itu adalah meskipun telepon ya. Denwa itu sebenarnya kata benda dari teleponnya itu doang sebenarnya. Telepon gitu ya. Denwa itu telepon sebenarnya. Hanya ini arti dari denwa. Tapi kalau mau bilang menelpon, nah ini dia ada namanya kakeru. Nah ini kakete imas ya, kakeru. Nah ini kakeru artinya cukup banyak nih. Kakeru. Nah seperti ini kakeru. Kakerunya adalah yang ada banyak kan, kakeru. Nah ini, jadi jangan kaget nih kalian. Semuanya rata-rata nggak pakai kanji masalahnya. Jadi kalian akan sulit ngebedain nanti untuk di soal ujian JLPT kah atau JFT kah gitu. Kan sulit. Karena biasanya kakerunya ini mereka semuanya hampir jarang yang pakai kanji. Nah, tapi yang nggak pakai kanji biasanya ini doang nih, kakeru ini. Gitu. Nah, kakerunya sendiri itu dia adalah bentuk kata kerja kelompok 2 gitu ya. Dia bisa menggantung artinya. Contohnya menggantung lukisan di dinding, menggantung jam di dinding, menggantung kalender di dinding, menggantung jaket ya kan, jaket musim dingin gitu kan bisa di dinding gitu kan. Kadang ada contolan gitu ya kita. Nah, itu kakeru juga.
nyantolin mantel gitu ya, nyantolin jaket. Terus juga bisa juga pakai kacamata. Pakai kacamata itu adalah pakai kakemas, meganeo kakemas. Seperti itu, megane kacamata, meganeo kakemas. Jadi segala sesuatu yang kira-kira dicantolin doang, itu biasanya kan kalau kacamata kan menggunakan kacamata, memakai kacamata nih. Tapi buat orang Jepang itu cuma dicantolin kan, gitu. Kalau memakai itu kayak baju dipakai gitu kan. Ya kan masukin dari kepala gitu kan, lengan gitu dipakai itu. Pakainya kiru. Tapi kalau kacamata cuma dicantolin doang, ya kan? Atau mungkin pakai headset nanti dicantolin doang kan gitu kan. Nah, itu seperti itu pakai kakeru namanya. Seperti itu. Kemudian tadi nih yang to make a call, ya kan membuat menelpon gitu ya. Menelpon berarti make a call pakai kakeru juga, denwa kakeru seperti itu. Jadi si kakeru ini kata kerja kelompok dua yang fungsinya tuh bisa banyak arti gitu seperti itu. Jadi jangan kaget nanti seperti itu. Jadi ya kalian nanti makin sedikit-sedikit, oh ternyata kakeru bisa dipakai buat ini, kakeru bisa dipakai buat itu, gitu. Jadi jangan kaget, gitu ya. Akan sangat banyak sekali ini artinya kakeru. Tapi yang kita pelajari mungkin sekarang antara misalkan menggunakan kacamata, atau menggantung sesuatu di dinding, atau tadi satu lagi menelpon gitu ya. Itu tiga itu dulu deh kakerunya. Oke. Yang penting mereka semua sama, kakeru di kelompok dua. Jadinya jadi kakete seperti ini. Oke, lanjut. Dibaca dulu coba yang nomor 1 Elisesang. Terhubung. Berpendek namae wo kaite kudasai. Hai. Hai, wakarita. Artinya tahu ya, kaite kudasai. Tolong tulis gitu ya. Tolong tulis kalau ini. Tolong tulis namanya menggunakan bolpen. Oke, lanjut 2 Dinasa. Sumimasen ga kono kanji no yomikata o oshiete kudasai. Jusu desyo. Jusho desyo gitu kan. Jadi contohnya nih mungkin Dina akan sering nih kayak gitu ya. Misalkan lagi sendiri gitu ya, nggak sama suami, terus belanja gitu kan. Terus ada kanji nih, aduh kanjinya nggak bisa baca Dina nih gitu kan. Terus mau nanya ke orang gitu kan, yang ada di situ, misalkan mungkin penjaga konbini gitu ya. Sumimasen ga kono kanji ya kan. Kanji maksudnya kanji ini nih cara bacanya apa ya gitu kan. Karena kalau kalian udah bisa tahu cara bacanya, jadi kalian nanti gampang kalau masukin ke kamus gitu ya, seperti itu. Tapi kalau kanjinya kalian nggak tahu cara bacanya, bingung. Takutnya kalian mau nulis juga ternyata urutannya salah, ya kan? Seperti itu kan. Bisa juga salah gitu kan. Kalau salah nggak ketemu tuh, kayak gitu. Seperti itu. Kayak saya sekarang nih kadang-kadang kalau belajar kanji N3, aduh, guratannya kayaknya salah nih. Nggak nemu nih saya nih, gitu kan. Di AKB gitu kan. Kayak gitu. Jadi mau nggak mau kadang pakai bantuan Google Lens juga sih biasanya kayak gitu. Untuk nyari terus saya copy ke sini kayak gitu biasanya kayak gitu cara belajarnya. Kalau saya benar-benar buntu nih, saya ketik nggak bisa gitu kanjinya ya kan. Guratannya kayaknya salah nih gitu ya. Udah deh. Kayak gitu. Kadang seperti itu cara cara nyarinya. Kono kanji yomi kata. Jadi katanya ini adalah proses cara ya. Katanya ini di sini cara. Nanti dia bisa diimbuhin dengan berbagai macam kata kerja. Contohnya, kalau yomi kata kan cara baca, ya kan? Nanti bisa jadi kaki kata, cara nulis, ya kan? Cara nulis kanji, kaki kata, bisanya. Kemudian, cara makan. Nah, cara makan dengan sumpit, berarti kan tabe kata. Nah, itu bisa ditempelin nih kata ini, gitu kan? Dengan misalkan kosakata kata kerja lain, gitu. Seperti itu. Jadi bisa diimbuhin dia nih, kata ini. Seperti itu. Oke, lanjut.
Nomor 3, Elise. 暑いですね。窓を開けましょうか。すみません。お願いします。Oke, seperti itu. Pola kalimat apa ini, Elise-san? Menawarkan. Ya, menawarkan bantuan. Ini kan ya, sui desu ne, aduh panas ya. Mado ke jendela. Maukah saya bukain jendelanya? Gitu kan. Mado, akemashouka, gitu kan. Sumimasen, oh iya maaf, iya silakan gitu. Onegaishimasu, tolong ya. Gitu. Oke, kemudian lanjut Kimade, Dina. Ekimade mukae ni ikimashou ka? Takushi de ikimasu kara keiko desu. Oke. Mau saya mau saya jemput nggak di stasiun gitu. Aduh, nggak apa-apa, nggak usah. Saya naik taksi nanti gitu perginya gitu. Lanjut 5, Elisa. Sato-san wa doko desu ka? Ima kaiketsu de Matsumoto-san to hanashite imasu. Ja, mata ato de kimasu. Oke. Gimana artinya? Sato-san di mana sekarang? Maksudnya bersama Matsumoto di tempat di ruang rapat. Ini apa? Hanasu teimasu. Hanasu berbicara, ngobrol. Jadi artinya adalah saat ini lagi ngobrol sama Matsumoto-sang di ruang rapat. Nah, seperti itu ya. Oke, boleh mungkin Hanasunya ya, nggak tahu ya, Hanashite-nya. Kotoba Hanashite-nya lupa. Nggak apa-apa. Oke. Lanjut. Ini sendiri ya. Dengerin sendiri nanti di rumah ya. Midori cho made onegaishimasu gitu ya. Ini percakapan antara si Karina kalau nggak salah deh. Karina sama sopir taksi kalau ini sebenarnya kayak gitu ya. Nanti kalian dengerin sendiri ya. Oke, kita masuk ke Renshube. Yang satu dulu, yang ini kayak gitu ya. Contohnya digambar nih, ya kan? Aduh, gambarnya kecil banget lagi. Apa itu? Pasupoto, nah ini pasupoto, paspor maksudnya. Pasupoto, misete kudasai. Nah, tolong perlihatkan paspornya. Seperti itu. Jadi ini semuanya adalah mengenai te kudasai dulu nih. Kita belajar te kudasai, ya kan? Sekalian belajar kata kerjanya nih, gitu ya. Jadi kita latihan dulu. Coba nomor 1, Elisa-san. Koper. Pakai kabang loh, boleh kabang, nggak apa-apa. Tas. Oh, misete kudasai. Kabang. Oh, misete. Oh, bukan, sorry. Itu membuka. Tolong buka tasnya. Nah, gitu. Berarti kabang. Oh, Membuka itu akeru, akete. terima kasih. Akete kudasai. Ya, betul. Akete kudasai. Seperti itu ya.
Kemudian nibang, dinasang. Repoto o kopi te kudasai. Mungkin langsung aja, langsung ininya ya. Bisa boleh repoto sih. Repoto kopi site. Kopi site. Jadi dia kelompok 3 kopi. Kopi kan fotokopi ya. Fotokopi itu kata benda ya. Kata benda ditempelin shimas. Jadi kopi oshite kudasai seperti itu. Oke. Sebelum kita lanjutin ratio-nya, berarti sama. Problemnya adalah keterbatasan dengan kotoba sih memang ya. Jadi kalian bingung nih, kira-kira kotobanya apa ya gitu kan. Seperti kayak tadi saya membuka masih lupa-lupa ya si ini, ya nggak apa-apa sih gitu kan. Agak kayaknya kita jarang membuka tutup gitu-gitu, jarang ya. Jadi kita mungkin latihan ininya dulu sebelum kita masuk ke Renshu Mina, ya kan? Berarti sama nih problemnya kayak kelas sebelumnya nih. Berarti kita latihan ini dulu. Mana sih itu perubahan kata kerja? Nah, kalian kalau ngerjain tugas, saya kirim PDF atau Word, biasanya kalian tulis tangan atau gimana ya? Atau kalian bisa edit sendiri pakai laptop? Bisa sensei dua-duanya. Pakai laptop berarti ya? Iya. Nah, kalau Dina gimana? Pakai HP paling sensei. Oh, kalau Dina pakai HP. Berarti biasanya, oh ya bisa juga sih. Ya udahlah, terserah deh. Mau gimana, bebas aja ya. Jadi ini saya kasih aja dua-duanya deh, gitu. Ada bentuk Word, ada bentuk PDF tuh, gitu kan. Jadi itu coba kalian kerjain dulu, ya kan, perubahan kata kerja, bentuk kamus, ya kan, sama bentuk T, gitu ya, seperti itu. Ini PR yang buat 2 hari lagi, gitu ya, seperti itu. Jadi PR untuk dari buku minanya nggak ada, ya kan. Kalau kalian mau ngerjain PR yang Canva boleh juga, gitu kan. Seperti itu, nggak apa-apa lah, diterjemahin dikit-dikit itulah. Yang terjemahan Canva tadi tuh, kayak gitu ya. Nah, nanti kalian coba kerjain ini dulu lah, kayak gitu ya. Yang perubahan kata kerja barusan saya kasih lihat itu, yang distabiloin aja, yang dikerjain. Sisanya yang nggak saya stabiloin kayak gini nih, stabilo warna kuning ya, yang stabilo warna kuning kalian kerjain, gitu ya. Nah, ini kelompok 1, 2, atau 3. Nah, kalian cari di kamus gitu. Apakah ini 1, 2, apa 3 gitu. Sekalian kalian belajar buka kamus juga gitu ya. Seperti itu. Misalnya, oh ini kelompok 1, ternyata tulis 1. Gitu kan. Bentuk kamusnya apa? Aimas. Buka. Ya kan. Aimas. Aimas. Nah, sebenarnya Aimas ada 2 nih ya. Makanya kenapa saya sertakan juga kanjinya tuh. Aimas. Ya kan. Karena jujur Aimas ada 2. Ya kan, makanya saya kasih kanji itu tadi. Yo, kayak gini ini kanjinya Aimas. Aimas apa ini? Oh, Aimas artinya yang artinya bertemu. Udah saya kasih tahu juga artinya nih. Biar kalian juga bisa belajar. Jadi ini saya kasih PDF atau Microsoft Word-nya itu biar kalian ke depannya kalian bisa sambil buat catatan kalian sendiri sih. Kayak gitu maksud saya. Gitu. Kelompok 1 ternyata bentuk kamusnya apa? Oh, bentuk kamusnya ternyata kalian tinggal tulis aja di sini. Au gitu, tulis ke hiragana aja lah, nggak usah kanji. Hiragana aja biar cepet karena ada 130 ini ya. Tuh ada 130 gitu. Jadi banyak menurut saya untuk kalian kerjain 2 hari gitu ya. Cicil-cicil. Kemudian bentuk T-nya apa tuh? Oh, ternyata AT bentuk T-nya. Nah, tulis AT kayak gini dah. Udah gini dong kerjain nih. Nah, seperti itu. Kayak gitu. Jadi kalau nggak tahu, lihat aja kamus.
Terus juga saya udah kasih tahu kanjinya tuh kan. Atau kalian males banget gitu kan ngerjainnya satu-satu, ya udah kalian copy nih. Kan ini bisa di copy nih. Ya enggak? Udah 2025 minasang. Ya kan? Jadi ya kalau kalian mau copy aja lah nggak apa-apa tuh kayak gini gitu kan. Muncul Cigau gitu kan. Tapi kan tetap kalian mesti tulis tuh. Cigau apa di sini? Ya kan Cigaimas ya kan Cigaimas, Cigau, ternyata Cigau. Kemudian bentuk T-nya Cigate. Nah, ini ada di sini nih. Kalian lihat di sini klik view all. Nah, ini Cigate. Nah, seperti itu. Nah, ini T-form di sini nih. Seperti itu. Nah, udah kalian isi satu-satu deh. Tapi ini nggak usah ya. Yang ini nggak usah lah. Karena kebanyakan. Dan nggak kepake juga di N5, N4 gitu kan. Seperti itu. Nah, pokoknya yang di stabilan itu wajib kalian pelajari, kalian kuasai sih nantinya. Kayak gitu. Nggak dalam 2 hari kuasainnya, tapi kalau mau N4, JLPT N4 atau JFT ya harus dikuasai nih, karena ini adalah termasuk kanjinya ya. Karena ya ini akan keluar di ujian, jujur aja. Kayak gitu. Ini kosakata dasar semua nih yang saya stabiloin ini. Kayak gitu ya. Oke, itu PR-nya ini dulu deh. Gitu. Ada pertanyaan dulu? Sebelum saya akhiri kelasnya. Minasan? Gak ada selesai. Oke. Belum ada sensei. Berarti kerjain dulu deh ya. Perubahan kata kerjanya tuh ya. Kayak gitu. Sama satu lagi tadi yang apa namanya? Kan saya kosongin nih yang halaman nomor 117 ini sampai 130. Nah, itu kalian maksudnya kalian isi kata kerja 3 ya. Kata kerja 3 yang tadi ini kalian bisa buka dari kamus saja. Tujuan saya tuh biar kalian tuh ini, contohnya apa tadi? Sukudai. Ya, Sukudai nih. Nah, contohnya satu Sukudai. Atau mungkin contohnya ini deh. Nah, Kekong. Terus kalian kan kalau pakai AKB nih enaknya gini nih. Kalian klik aja nih yang auxiliary verb suruh. Klik. Nah, ini adalah kata kerja bentuk 3. Kayak gitu. Ini udah saya kasih tahu nih caranya nih. Jadi nanti kalian tinggal nyalin dong nih jatuhnya nih kayak gitu kan. Misalkan Shigoto oshimasu, Benkyo oshimasu, Keikaku oshimasu, tapi nanti kalian tetap harus bikin bentuk kamusnya apa. Jadi contohnya nih, saya kasih contoh satu aja deh ya. Jangan Benkyo mulu, capek banget lihat Benkyo. Ryoko deh nih, Ryoko ya, Ryoko shimasu. Nah, Ryoko gitu ya. Ini kan Ryoko nih. Nggak usah ditulis kanji juga nggak apa-apa ya. Ryoko gitu ya, gini aja lah Ryoko. Ryoko shimasu gitu ya, Ryoko shimasu. Bentuk mas soalnya. Ketik di sini Ryoko shimasu. Kemudian dia udah pasti kelompok 3 gitu ya. Kelompok 3. Kemudian di sini apa nih? Tulis Yoko Suru. Yoko Suru. Ini adalah bentuk kamusnya nih. Semuanya jadinya sebenarnya semuanya suru-suru semua sih belakangnya gitu ya. Kemudian ininya Yoko Shite. Nah, seperti itu. Udah tulis begini dong nih. Kayak gitu. Artinya apa? Berwisata. Atau jalan-jalan gitu ya. Berwisata aja lah ya, biar cepet. Berwisata. Kayak gitu. Terusin 117 sampai 130. Nah, seperti itu. Jadi yang distabiloin kuning sama yang 117 sampai 130 tuh. Ya kalian cari. Jadi ini tujuannya sih untuk memperkaya kotoba sih sebenarnya. Saya kasih tugas ini.
selain untuk bentuk T. Kayak gitu. Jadi kalian makin banyak ini nih kotobanya nih yang terserap gitu kan. Oh, dapat kotoba lagi gitu. Itu kata kuncinya tuh. Yang pentingnya itu di situ. Oke, udah sekian itu aja sih. Kalau nggak ada ya kelas kita selesai sampai di sini hari ini. Sampai ketemu mata asate minasang. Kyomo ichinichi otsukare sama des. Otsukare-sama desu. Hai. Arigatou gozaimasu. Ya.